Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Perdana di PT Unan episode 1. Bangun bisnis, bangun relasi di dunia nyata di HIPMI PT Unan. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih soal bisnis, soal relasi, bahkan pengalaman menarik dari anak muda. Nah, pada episode pertama kali ini kita langsung temenin nih sama Ketua Umum HIPMI PT Unan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Muhammad Firmansyah, bisa dipanggil Sadam, dari jurusan Manajemen Angkatan 2023, dan alhamdulillah saat ini diamanahkan sebagai Ketua Umum PT Unan 2026. Dan saat ini aku sedang menjalankan bisnis juga dari bidang sewa kamera sama di agensi marketing yang lagi dibangun, dan juga ada beberapa pekerjaan lah usaha keluarga. Oke, kita kan udah kenalan nih Bang sama Bang Sadam sebagai Ketua HIPMI PT Unan. Boleh nggak sih Bang kita kenalan juga sama HIPMI PT Unan? Kayak apa sih Bang yang bikin HIPMI PT Unan itu istimewa gitu Bang dari organisasi kampus yang lain? Baik, jadi sebenarnya di PT Unan itu itu dari kata HIPMI, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, mana ini adalah organisasi yang ada di tingkat nasional juga di setiap provinsi pasti ada di Indonesia, dan juga tidak melambah sampai ke kampus atau perguruan tinggi. Yang ada di kita dengan banyak namanya adalah PT Unan. Nah, di PT Unan itu mengembangkan hubungan untuk para mahasiswa yang tertarik untuk berusaha dan ikuti relasi. Setelah di PT Unan ada di wadah untuk mahasiswa tersebut. Jadi di sini kita juga belajar mengenai cara berusaha, cara mendapatkan relasi, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Bilang kita sudah merupakan wadah pertama bagi mahasiswa untuk mendalami dunia berusaha. Kalau dari Abang sendiri, apa sih Bang yang membuat Abang pengen gabung gitu Bang? Masa jadi Ketua Umum sekarang di PT Unan? Apa sih Bang yang membuat istimewa dan membuat semua tertarik banget gitu Bang? Oke, mungkin dulu alasan Abang join ini pertama itu karena sebenarnya kalau dari hal pribadi, Abang sudah terjadi dari SMA, dan orang tua Abang memang sudah menyarankan juga dari SMA gitu. Jadi pas Abang sudah SMA, orang tua Abang ini banyak orang juga tahu dan dia menyarankan Abang untuk kalau ada di kampus. Akhirnya setelah Bang tahu tentang ini, Bang cari-cari juga, Bang cari apa, ternyata memang cocok juga dengan latar belakang keluarga Bang juga seorang pengusaha. Karena dari Bang pun dari kecil itu memang diajarkan usaha di orang tua, memang harus keluarga pengusaha. Jadi maksud ini kayak berjalan gitu dengan latar belakang dan seperti depan. Ya, Bang itu tahun 2024, dan alhamdulillahnya dari berjalan Bang sudah menjadi Ketua Umum di tahun itu. Pasti latar belakang keluarga itu ngaruh banget ya Bang sama dengan untuk gaya kehidupan. Nah, tadi juga Bang juga singgung kalau Abang juga punya bisnis. Boleh nggak sih Bang ceritain tentang bisnis Abang ini kan? Abangnya baru semester 6 kan Bang, dan udah mulai berbisnis. Apa sih yang motivasi Abang buat udah berani gitu buat buka bisnis, buat langkah lebih awal gitu Bang dari teman-teman yang lain? Mungkin kalau bisnis yang masih sampai sekarang itu salah satu itu sewa kamera dan drone gitu. Sebenarnya konsepnya Bang tuh partneran sama kawan Abang ini kalau dari SMA, dan dia menjadi partner juga sama kayak Bang. Jadi bisa bilang tuh kami partneran gitu. Jadi bisnis itu sebenarnya diangkat di awalnya karena kawan Abang nih dia punya kamera gitu kan, tapi dia nggak tahu kemana ini. Jadi setelah Bang tugas ke dia, terus kami diskusi tentang bisnis ini, dan akhirnya sampai sekarang tuh ada namanya tuh lensa orang visual. Disitu kami memasarkan bisnis kami di sewa kamera dan drone. Lalu ada juga
bisnis agensi marketing. Tapi sebenarnya bisnis yang agensi marketing itu namanya branding, dan branding ini masih tahap merintis lah bisa dibilang, karena ya masih berkembang, karena belum jalan banget nih sampai sekarang. Karena mungkin salah satunya karena kesibukan juga yang sibuk ini, karena kesibukan ini fokus ke bagi-bagi. Jadi agensi marketing itu bertujuan membuat bisnis itu memang membantu untuk UMKM ini memasarkan produknya gitu, itu memasarkan brandnya gitu. Ibaratnya kita itu membranding mereka, makanya namanya itu branding gitu. Juga bang juga ada dan juga di bisnis keluarga. Ya mungkin karena apa sih tadi bang sampaikan, dari kecil memang udah diajari banget, kita ajarin berwirausaha sama keluarga, jadi sampai sekarang pun bang masih ada ambil andil lah di keluarga, walaupun bang bisa dibilang sekarang sedang kuliah yang tidak terlalu karena fokus dan itu mungkin kalau dibilang itu usaha bang aja sebenarnya banyak juga dulu yang udah gagal, karena kan usaha nih nggak semua berhasil gitu. Bangunnya ada, bang pernah mau buat usaha di bidang kriket, tapi ada kendala, akhirnya itu terhenti. Terus kemarin ada juga di kopi. Nah di kopi itu akhirnya kawan bang lagi menentukan sendiri, karena bang dengan kesibukan banyak sekarang rasanya lebih efektif kalau dia sendiri. Jadi bang bantu di biaya permodalan aja. Abang udah jatuh bangun, udah banyak gitu bang usaha yang udah bang coba. Nah kenapa bang masih semangat gitu bang buat coba lagi, buat bangkit lagi? Apa sih bang motivasinya? Jadi kalau bilang motivasi, namanya usaha ini gagal itu pasti merasa kebot terus, itu mindset banget terus. Jadi bang bisa dibilang nggak langsung optimis itu usahanya nggak berhasil, tapi tetap pengusaha mana sih nggak pengusahanya berhasil. Nah, tapi itu mindset bang biar bang ini bisa selalu berusaha terus juga usaha bang. Jadi kalau juga motivasi ya karena bang sebenarnya udah hobi gitu jatuhnya, karena kayak jatuh bangun itu kayak udah hal biasa gitu bagi bang ya. Dan membuka usaha baru dengan melihat peluang bang itu kayak hal yang menyenangkan bagi bang. Jadi kayak bisa dibilang bang ya berusaha nih karena satu untuk mencari profit, yang kedua karena bang. Berarti walaupun gagal gitu bang, tapi karena mindset di awal gitu, kalau misalnya itu pasti ada ruginya, jadi nggak menguburkan semangat bang buat lanjut lagi usaha. Nah tadi bang juga cerita kalau misalnya bisnis bang yang kamera itu dari teman bang. Nah bisnis ini kan dekat banget gitu bang sama relasi. Gimana sih bang nyari relasi, apalagi di ini kan bang, dimana pengusaha-pengusaha tuh dikumpulin gitu bang. Gimana sih bang tipsnya buat membangun relasi tanpa kayak jelas banget gitu bang, maksa banget, atau tipsnya lah? Untuk relasi ya, sebenarnya bisa dibilang salah satu benefit kita dapat relasi ya. Karena jujur bang nggak kebayang mungkin kalau bang nggak ini bang nggak kenal lah sama abang-abang kita itu, karena rasanya kayaknya nggak ada jalan aja sih. Dan untuk sebenarnya relasi ini bisa dibilang udah menyelesaikan 50% dari masalah kalau kita tuh berusaha. Karena kalau kita banyak relasi, kita punya bisnis, itu jalan terus kita saling mudah aja gitu. Soalnya apalagi nanti relasi kita tuh memang sama-sama orang berbisnis gitu kan. Nah, kita kan jadi pada satu sama lain kadang-kadang saling saling keterkaitannya. Jadi dapat relasi itu bekerja di bisnis, kita mempermudah jalan kita untuk melakukan bisnis kita. Untuk dapat generasi sebenarnya kuncinya cukup baik aja sih ke semua orang. Jadi Karena kita nggak tahu terlebih kayak dari kebaikan yang mana ke orang tuh yang nanti jadi relasi kita. berarti intinya kita bakal harus baik dan welcome ke semua orang buat membuka relasi kita gitu bang. Kayak kalau misalnya orang bilang kayak konteksnya itu relasi, jadi orang mikirnya tuh kayak pilih-pilih gitu kan bang. Kalau dari Bang Sadam berarti kayak baik ke semua orang, maka itu bakal ngebuka jalan kita gitu. Ya sebenarnya kembalikan ke individunya sih. Kalau dia memang udah tahu tujuannya kan mau kemana nyari relasinya,
bagus terus abang kayak langsung dia tunjuk mana dia mau relasi. Tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu juga maksudnya ke arah mana nih ke masa depan yang mau dijalankan, intinya baik aja ke semua orang, karena kalau silaturahmi kita udah baik ke semua orang, nanti insya Allah di masa depan kalau kita itu pasti nanti mereka tuh enggak dengan senang hati lah bukan kita bisa dibilang ya berbanyak aja kawan. Bagi di HIPMI kan memang apalagi di PPT Bukan tuh rata-rata pasti kalau nggak backgroundnya dia punya usaha orang tuanya atau dia mau punya usaha atau dia mau ada relasi juga, kita beragam lah. Kalau cerita tentang kan abang pas di ini banyak nih bang ketemu sama senior gitu bang dari masalah ini. Kayak mana sih bang sistem di ini yang bisa mempertemukan kita yang di PPT ini sama senior dari ini sendiri gitu bang? Sebenarnya kalau ketemu ini banyak jalannya sebenarnya. Yang pertama kalau ada orang resmi atau ada kerjaan seperti pasti ketemu juga sama abang-abang. Sebenarnya paling efektif itu kalau untuk mencari relasi dan peluang-peluang tuh lebih ketemunya tuh yang non formal, kita kayak nongkrong atau kita datang ke kediaman abang tuh segala macam. Sebenarnya itu yang lebih efektif buat abang ya, karena kalau di forum tuh pertama kita terbatas waktu, pertama kita punya cara tempat kita kan ngomongnya. Kalau udah nanti tujuannya ke nongkrong atau nanti yang terkait dengan nongkrong juga, terus rasa abang kayak lebih lepas aja ngomongnya, kayak kita tuh lebih bisa ngulik-ngulik abang-abang tuh, kayak kita bisa nanya saran, nanya pendapat, terkait dengan motivasi juga. Jadi sebenarnya teknik itu kalau mencari relasi ke yang melalui yang kegiatan-kegiatan yang kayak nongkrong itu berbang pribadinya. Berarti kita dari weekend ini bakal ada gitu ya bang kegiatan sama orang-orang yang di atas itu kegiatan formalnya kayak soalnya mungkin orang teman-teman yang lain itu kan nggak ada gitu bang kegiatan sama yang di atasnya gitu bang. Berarti bakal ada kan bang nanti untuk perkenalan gitu bang. Kalau dibilang ada pasti ada, tapi kalau dalam masa yang banyak atau jumlah orang yang banyak mungkin itu terjadi sekali atau dua kali lah selama kepengurusan. Tapi kalau yang emang katakan tadi yang non formal buat forum mungkin bisa tergantung nanti dengan kondisi dan situasi. Oke, pertanyaannya mungkin abang kan udah berorganisasi bang, ada jadi ketua umum, habis itu udah berbisnis juga, banyak lagi coba gitu bang. Gimana sih bang cara membalancekannya gitu bang sama akademi yang abang notabene masih mahasiswa? Cara membalancekan itu di zaman waktunya sih sebenarnya, karena kadang abang aja kewalahan kita, kadang mungkin beberapa momen abang kewalahan dengan organisasi dan akademik kita. Ada dilema juga lah, pasti ada lah. Jadi sebenarnya kayak diprioritas aja sih, soalnya kan kita kuliah ini terus utamanya tuh akademik. Tetapi karena di jurusan abang tuh bisa dibilang kalau di semester ini udah agak banyak matkul, itu nggak terlalu mengganggu abang bisa fokus di ini kan. Berarti dari semester ini abang udah sedikit ya bang? Udah, alhamdulillahnya udah bang dari semester ini. Kalau boleh tahu abangnya dari jurusan apa bang? Bang dari manajemen. Berarti sejalan juga abang jurusan, sejalan sama organisasi sama bisnis. Nah dari semua relasi yang udah bang bangun di gitu bang, ada nggak kayak relasi yang kayak buat abang yang paling berkesan gitu loh bang, kayak ketemu ini bikin aku berpikir itu. Sebenarnya banyak sih, hampir semua abang-abang yang abang itu pasti kayak membuka insight baru gitu buat abang, kayak apa ternyata abang itu berada di sini, ternyata ini adalah cara main di sini, kayak itu pernah bang datang lah di kediaman abang di dia perusahaan karena mikrofon ini. Jadi setelah bang datang ke sana langsung abang menjelaskan, ternyata bang baru terbuka, ternyata peluang di bisnis kayak gini ternyata gede
juga loh kita, walaupun kayak hitungannya harganya itu pada persatuan tuh kayak nggak untung, tapi kalau volumenya banyak itu tuh cuan loh kita. Ternyata kayak banyak bidang-bidang ini yang ternyata tuh belum dari orang banget kita, kalau itu tuh ada cuan sebenarnya. Jadi bilang setiap kali ketemu orang-orang baru dari senior di PSC, dan Bang Perda, pasti kayak menambah pengetahuan Bang juga sih, kayak terkait ide bisnis, kayak ide relasinya gimana kita. Soalnya kayak bisnis itu macam-macam gitu. Orang dengan bisnis berbeda, kita bisa belajar hal berbeda lagi. Mungkin kalau kita relasi itu walaupun nggak berguna sekarang, tapi Bang antisipasi nanti ya ada itu bermanfaat di masa depan. Nah, walaupun kita nggak tahu kapan, tapi Bang yakin semua supaya relasi itu Oke, boleh mungkin kita udah di ujung podcast kita nih Bang, boleh kita tutup aja dengan closing statement dari Bang. mungkin untuk closing statement dari Abang ya. Ini Bang fokuskan untuk kepengurusan tahun ini, baik itu exit atau aktif, pengurus ataupun akmut yang baru juga lebih semangat di HIPI-nya, karena kalau teman-teman mau mendapat benefit lebih di ini, kita tuh harus aktif, kita harus nampak, karena situlah nanti orang menilai kita nih bisa nggak kayak diajak lebih kita. Dan juga di HIPI ini ikuti semua prokernya, karena proker pun diangkat untuk mengembangkan soft skill kita juga di bidang kewirausahaan, baik di public speaking maupun nanti di menambah relasi. Jadi semua program itu diangkat untuk mengembangkan internal kita di HIPI. Dan semoga dengan teman-teman yang ada di HIPI, semua kegiatan yang ada di HIPI itu bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman di teman-teman sendiri. Dan HIPI pasti mewadahi teman-teman yang ingin berusaha lebih, yang ingin memang membuka usaha, atau yang ingin mencari pendanaan HIPI ke tempat yang tepat nah, untuk teman-teman berkembang. Oke, udah di ujung podcast kita ya teman-teman. Sampai jumpa di episode kedua. See you.